Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang. Ada apa ini? Siapa orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang Jepang. Saya mendengar ramalan bahwa orang-orang Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Oh, benarkah? Kita sudah mendengar kedatangan Jepang, terus membicarakan orang dari Asia Timur itu. Rakyat ada yang pasrah dan menanti janji yang diberikan oleh Jepang. Namun, rakyat juga takut jika mereka dibohongi lagi oleh negara-negara yang sebelumnya pernah singgah ke Indonesia. Kalian sudah tahu belum kalau Jepang mau datang ke sini? Iya, saya sudah tahu. Tanggapan kalian apa? Semoga Jepang datang ke sini dengan baik-baik. Alah, apa kalian lupa? Belanda datang dengan baik, tapi apa nyatanya? Kita kan sebagai rakyat biasa tidak tahu apa-apa. Lalu kapan kita bisa berdiri sendiri? Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Kok tidak apa-apa? Sudah tidak apa-apa. Benar, tidak apa-apa. Hei, kerja dasar pemalas! Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Kalian bermalas-malasan ya? Tolong kami Tuhan, kami belum makan dan minum. Kami juga manusia Tuhan, belum makan dan minum. Kembali bekerja! Kalau hasil pertanian kami Tuhan ambil, kamu mau makan apa? Saya tidak peduli, you understand? Tuan, kami juga butuh makan. Kami lapar, Tuan. Kau melawan! Cukup Tuhan, kami akan bekerja kembali. Hei, berdiri! Kembali bekerja! Baiklah Tuhan. Hari ini, 76 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Beberapa hari menjelang proklamasi, terjadi peristiwa rengas dengklok yang ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Hingga penyusunan naskah proklamasi, Jepang lumpuh karena hantaman bom atom. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of the
Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. And as we told you just a couple of moments ago, Prime Minister Attlee just stated that the surrender of arms was authorized by the Emperor in official Japanese reply, carrying a full approval of the Emperor. The document was signed. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Jepang berencana memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Untuk itu, Jepang membentuk panitia yang dipimpin oleh Bung Karno. Orang pertama yang menolak hal tersebut. Betul, karena kita adalah bangsa yang merdeka, sudah seharusnya kita memproklamirkan bangsa Indonesia sebenarnya. Tapi pengaruh Jepang yang begitu besar, kita tidak mungkin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi pagi mendengar bahwa di radio Jepang telah menyerah pada sekutu karena Nagasaki dan Hiroshima dibombardir oleh Amerika. Karena itu, Jepang menyerah kepada sekutu. Kalau benar, itu berita yang sangat besar dan mengembirakan, Bung. Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan, jadi mimpi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Lalu, apa langkah kita selanjutnya, Bung? Pertama-tama, saya rasa kita perlu melakukan pertemuan kepada golongan tua. Kita juga harus mendesak mereka. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Apakah ada Bapak? Ada perlu apa ya? Kami datang ke sini membawa kabar besar untuk Indonesia. Silakan masuk. Mas, ada yang ingin bertemu dengan Mas, yaitu golongan anak muda. Kami mendengar dari BBC London bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Kami dinilai saat yang tepat untuk proklamasikan kemerdekaan ini. Meminta selambat-lambatnya pada tanggal 14 Agustus. Hal ini harus kita bicarakan pada rapat PPKI karena PPKI sudah memutuskan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus yang akan datang. Kita tidak perlu membahas rapat ini di sidang PPKI, Bung. Rakyat Indonesia harus berdaulat sendiri tanpa adanya campur tangan bangsa lain. PPKI adalah kelompok resmi yang memiliki kuasa. Tidak bisa, Bung. Apa antisipasi kalian untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam pertumpahan darah? Coba pikirkan. Tapi Bung, semakin cepat kita merdeka, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan ini, Bung. Baiklah kalau begitu, saya akan membicarakan pada golongan yang tua. Ya sudah, kalau begitu, Bung, kami pamit undur diri. Masing-masing mempertahankan pendapatnya. Keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Siang tadi ada beberapa anak muda yang mendesak saya untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Apa tanggapan saudara sekalian? Menurut saya, kita harus menjaga hubungan baik kita terhadap Jepang. Karena kita tidak tahu, sekutu bisa kapan saja datang ke negeri ini kembali. Kita harus mengadakan rapat PPKI pada tanggal 18 mendatang. Kalau begitu, kita harus tetap fokus pada tanggal 20 Agustus untuk kemerdekaan. Baiklah, Bung, kita harus semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sebenarnya Bung Karno setuju dalam gerakan kita, cuman Bung Karno tidak mau mengambil risiko. Beliau juga seperti tidak luasa karena di sana dia dipengaruhi oleh Prei Jepang. Kalau begitu, kita asingkan saja Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka menjauh dari campur tangan Jepang.
Jangan cuma jauh, kita harus menjaga keamanan dan kenyamanan beliau. Saya tahu tempat yang kalian pikirkan, Ranges Dengklok. Itu merupakan daerah pimpinan dari Markas Petak. Kita semua sepakat, karena di tempat itu sangat strategis untuk bergerak di dini hari. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan Petak di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Ada apa? Anda harus ikut kami, Bung. Iya, dengan tangan terikat. Apa yang ingin Anda lakukan? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Maksud kami di sini ingin membangkitkan pembicaraan tadi siang tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bukankah sudah dijelaskan masalah ini oleh Bung Karno bahwa sidang ini akan dibahas di sidang PPKI? PPKI itu buatan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa bantuan dari bangsa lain. Itu memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Nah, jika perjanjian Jepang itu hanya bualan, Bung. Sampai kapan kita menunggu janji manis Jepang, Bung? Rakyat butuh proklamasikan kemerdekaan ini, Bung. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Tenang semuanya, ini bisa dibicarakan dengan kepala dingin. Bung Darwis, tolong lepaskan Bung Hatta, ikatan Bung Hatta dan Bung Karno. Harus memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa bantuan dari Jepang. Apakah mungkin ini semua bisa kita lakukan? Tentu bisa, asalkan kita mau berusaha. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan Indonesia tanpa bantuan bangsa lain. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
tolong kibarkan bendera ini untuk menandakan kejayaan bangsa Indonesia. Baik, Bung. Saya akan kibarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tapi jiwa kita menuju ke arah cita-cita juga di dalam zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri untuk mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu Selias kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jalan. Di blok. Kini, 17 Agustus 1945 dikenang menjadi pernyataan kemerdekaan dari rakyat Indonesia, bukan bangsa Jepang. Sehari setelahnya, Soekarno-Hatta dengan organisasi nasionalis dan Islam mengadakan kongres selama 3 hari untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Belanda mencoba mengambil alih kekuasaan, berbagai kalangan seperti tentara, kaum cendekia, pemimpin agama, dan kaum humanis dengan gigih membela kemerdekaan Indonesia. Hingga pada tahun 1947, PBB kemudian secara resmi menetapkan kedaulatan Indonesia.
Kau sekutu